Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqallah faqad fajal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah Allah akan melimpahkan kepada mereka keberkahan yang datangnya dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan siksa mereka disebabkan dengan perbuatannya. Maha besar dan maha benar Allah dari setiap firman-firman-Nya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, melalui mimbar ini izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, diiringi dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu dan kita diberi panjang umur agar bisa berjumpa pada bulan suci Ramadan di tahun depan. Pada bulan Ramadan kita merasakan nikmatnya bulan yang istimewa itu, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang mulia, yang lebih baik dari 1000 bulan. Di bulan Ramadan ada saat-saat yang indah, ketika di malam hari umat berbondong-bondong memasuki masjid untuk sholat isya dan tarawih berjamaah. Ada saat-saat yang bahagia ketika sore hari terdengar dikumandangkannya azan maghrib, kita bisa buka puasa bersama keluarga. Ada saat-saat yang hikmat ketika di waktu dini hari kita bangun untuk makan sahur bersama keluarga. Inilah bulan yang hanya 1 bulan dalam 1 tahun, ya, supaya kita bisa memanfaatkan bulan yang mulia itu, agar di bulan Syawal ini dan seterusnya kita bisa meningkatkan seluruh aktivitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan si Ramadan kita juga dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan lapar dan dahaga. Supaya apa? Supaya tumbuh dalam diri kita rasa cinta dan kasih sayang kepada saudara-saudara kita yang selalu bersahabat dengan kelaparan dan kehausan. Orang yang berpuasa ingin mendapatkan gelar terhormat, gelar yang mulia, yaitu takwa. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan karena tinggi pangkat dan jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena hartanya yang melimpah, bukan karena titelnya dan jabatan-jabatan dunia lainnya.
tapi karena ketakwaan. Puasa salah satu cara yang paling efektif untuk mengantarkan seorang menjadi hamba yang bertakwa. Inilah barangkali kita merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan beribadah. Oleh karena itu kegiatan kemarin harus kita lanjutkan supaya terbiasa sholat berjamaah, sholat tahajud, sholat duha, membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah, dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, 79 tahun yang lalu Indonesia merdeka juga di bulan suci Ramadan. Pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945 Miladiah. Suasana kemerdekaan pada waktu itu suasana sedang dalam keadaan berpuasa. Di pagi hari Bung Karno dan para pahlawan bangsa membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat yang mulia itu. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Itu pun di bulan suci Ramadan, tepatnya tanggal 9 Ramadan. Indonesia ini merdeka berkat bara kegigihan para pejuang bangsa. Dan jelang merdeka atau sebelum merdeka muncullah organisasi-organisasi Islam. Para ulama sepulang dari Mekah, dari Madinah, mereka memperdalam, memperluas agama, kemudian kembali ke tanah air mendirikan organisasi-organisasi Islam. Pada tahun 1905 di Jakarta Pusat, sekumpulan orang-orang Arab ditambah dengan para ulama setempat berkumpul mendirikan Jamiatul Khair. Inilah organisasi Islam yang pertama yang didirikan oleh Syekh Muhammad Al-Fahir bin Abdurrahman Al-Mashhur. Kemudian tahun 1911 lahirlah Syarikat Islam yang awalnya Syarikat Dagang Islam, didirikan oleh Kiai Haji Aman Sudi dan didampingi oleh Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim. Tokoh tiga serangkai ini punya cita-cita untuk memperbaiki ekonomi umat. Setahun kemudian lahirlah Muhammadiyah tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan merupakan organisasi yang terbesar asetnya di Indonesia bahkan di dunia. Karena apa? Karena Kiai Haji Ahmad dengan penuh keikhlasan merintis organisasi itu, sehingga para pemimpin-pemimpin merasa tidak memiliki, dan itu adalah milik persyarikatan, semua sama. 1 tahun kemudian lahirlah Ar-Hissat di Surakarta oleh Kiai Haji Ahmad Surkati, seorang ulama keturunan dari Sudan. Cita-citanya sama. Kemudian tahun 1916 lahirlah Matlaul Anwar di Pandeglang, Banten oleh Syekh Abdurrahman. Tahun 1923 lahirlah Persis, Persatuan Islam di Bandung, didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Jamjam dan Kiai Muhammad Yunus. Kemudian 3 tahun kemudian lahirlah Nahdlatul Ulama. Tahun 1926 di Surabaya, didirikan oleh Kiai Haji Asim Asari. Kemudian di Sumatera, di Bukit Tinggi lahirlah Perti, Persatuan Tarbiyah Islami, yang didirikan oleh Syekh Sulaiman Arusuli pada tahun 1930. Di Jawa Barat ada tokoh atau ulama yang berpengaruh, Kiai Haji Abdul Halim dari Majalengka. Kemudian ada Kiai Haji Ahmad Sanusi, beliau bertemu berdua, kemudian bercakap-cakap mendirikan PUI, Persatuan Umat Islam.
Nah, lahirnya organisasi-organisasi cita-citanya sama, yaitu bukan saja mendirikan, yaitu punya niat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mendirikan pesantren-pesantren, mendirikan sekolah-sekolah yang sampai hari ini pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah itu ada. Pesantren Persis, pesantren Al-Nur, sekolah-sekolah Muhammadiyah, pesantren NU dan lain-lain semua tumbuh terus berkembang di Indonesia. Cita-citanya adalah untuk merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda supaya bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas, maka diawali dengan pendidikan. Inilah peran ulama sangat luar biasa untuk merebut kemerdekaan ini, yaitu dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka adalah ulama-ulama yang gigih. Mereka adalah para tokoh-tokoh Islam yang berniat ikhlas untuk terciptanya Indonesia merdeka. Mereka tidak apa-apa menderita hidupnya. Yang penting adalah Indonesia merdeka, rakyatnya sejahtera. Jangan dibalik seperti sekarang ini, para pemimpin bangsa uangnya puluhan miliar bahkan ratusan miliar, tapi rakyatnya menderita. Beras aja menjadi mahal, orang menjadi susah dibikinnya karena pemimpinnya ugal-ugalan. Sebuah undang-undang yang harusnya diindahkan, dilaksanakan, justru diinjak-injak. Ini terjadi di tengah-tengah kita. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, ketika undang-undang itu menetapkan bahwa seorang presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun. Apa yang terjadi? Karena anaknya mau jadi wakil presiden, dirubah undang-undang itu. Boleh di bawah 40 tahun, yang penting sedang menjabat dan lain sebagainya. Yang kebetulan juga pamannya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, maka jadilah dia calon wakil presiden. Kenapa 40 tahun? 40 tahun ini bukan sembarangan, ada sejarahnya. Secara psikologis, secara sosiologis, orang kalau sudah berusia 40 tahun, sudah matang pikirannya. Tingkat emosinya juga sudah teratur. Pengalaman hidupnya juga sudah semakin baik kalau sudah 40 tahun. Ini diambil bahwa Nabi kita yang mulia diangkat, ditetapkan menjadi Nabi. Nabi Muhammad itu pada usia 40 tahun. Siapa yang mengangkat Nabi? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti umur 40 tahun itu memang keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena mereka tidak sadar, tidak pernah memperdalam agama, jadi mereka injak undang-undang itu. Inilah para pemimpin bangsa yang amat sangat kita prihatin. Dan mereka menjadi calon presiden tidak paham. Orang kalau jadi calon presiden itu adalah ibarat sebuah nahkoda yang akan membawa perahu besar dengan penumpangnya 270 juta. Dia akan menyelamatkan penumpangnya ini melintasi gelombang laut yang begitu dahsyatnya. Kalau dipimpin oleh orang yang beriman, pastilah penumpangnya menjadi tenang. Tapi kalau nahkodanya itu ugal-ugalan, bukan orang yang beriman, suka marah-marah, suka joget-joget, yang janji jadi makan siang gratis, pasti penumpangnya juga tidak suka. Pasti penumpangnya tidak tenang. Inilah barangkali hadirin sidang Jumat yang mulia, kembali pada ayat tadi, bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Jikalau penduduk di muka bumi ini, terutama para pemimpin bangsanya, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan curahkan, limpahkan keberkahan yang sumbernya dari langit dan dari bumi. Tidak tanggung-tanggung Allah yang menjanjikan. Tapi sayangnya mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah akan menyiksa orang-orang yang zalim, yang suka menjolimi orang lain. Inilah barangkali hadirin sidang Jumat yang mulia. Setelah puasa ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan kita menjadi hamba yang tetap istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadilah orang yang tetap istiqamah, yang teguh pendiriannya terhadap agama Allah ini. Karena yang menyelamatkan kita adalah agama Allah yang kita anut ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Qulu qawli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah segala kesalahan, kekeliruan dan kehilapan kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kami kecil. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang berakidah kokoh, anak-anak yang berakhlak mulia, yang selalu taat beribadah kepadamu ya Allah, agar masa depan mereka lebih baik dari kami. Sehatkan selalu jasmani kami, sehatkanlah rohani kami, kuatkan iman dan takwa kami. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu pandai bersyukur, selalu mudah dalam melaksanakan ibadah kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah zakat dan infak kami, terimalah bacaan Quran kami, terimalah seluruh rangkaian ibadah puasa kami di bulan Ramadan yang lalu ya Allah. Berikanlah kami panjang umur ya Allah, agar bisa berjumpa kembali pada bulan suci Ramadan tahun depan. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi pula saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Lindungilah anak-anak kami di Palestina ya Allah. Lindungilah pejuang-pejuang kami ya Allah. Kepada para pejuang-pejuang yang telah Kau wafatkan ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagian saudara-saudara kami di ibu kota, ada juga yang pulang mudik ke kampung halamannya ya Allah. Kiranya mereka sudah selesai bersilaturahim, kembalikanlah ke tempat masing-masing dalam keadaan selamat ya Allah, dapat beraktivitas seperti sedia kala. Mudahkanlah segala urusan kami, mudahkanlah segala pekerjaan kami, dan murahkanlah rezeki kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.
Wala zikrullahi akbar.